Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-447 sampai 448. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin Chen telah membuat kesepakatan dengan ketua Papilion kalau jika dirinya mendapatkan posisi Putra Suci, maka dia itu akan memenangkan kompetisi pil. Yang mana dengan itu, maka keinginan ketua Papilion untuk kembali ke Papilion Huyu akan tercapai. Ketua Papilion setuju dan akan membicarakan hal ini dengan tetua Huang Fu. Mereka merasa kalau kehadiran Qin Chen akan membantu mereka, dan ini tentu sangat bagus untuk memperbesar peluang mereka agar pergi ke Papilion Huyu. Setelah membicarakan ini, kita pun dibawa keluar. Yama terlihat kalau sudah banyak orang yang berkumpul di alun-alun, termasuk juga dengan Raja Obat Suani dan kedua muridnya. Selain itu, Tuan He yang sebelumnya berurusan dan Qin Chen juga hadir di sini. Ia berharap kalau Qin Chen mendapatkan hukuman dari ketua Papilion. Namun alih-alih mendapatkan hukuman, dia justru kembali menyelontek kepala Tuan He. Perselisihan pun sempat terjadi antara Jin Zong dan juga Raja Obat Suani. Untung saja ketua Papilion menghentikan pertarungan mereka dan juga mengusir Tuan He karena dia sudah tahu betapa beraninya ia kepada Qin Chen yang merupakan seorang Raja Obat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Alasan ketua Papilion mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk memberitahu kalau dirinya menerima pengajuan yang dilakukan oleh Suani. Jadi dirinya akan memberikan kesempatan kepada Qin Chen untuk menjadi Putra Suci. Padahal itu tentu saja membuat ketiga wakil terkejut dan berusaha untuk menolak. Akan tetapi ketua Papilion sudah membuat keputusan, jadi mereka tidak bisa menolaknya. Untung saja ketua Papilion masih menghargai ketiga Putra Suci lainnya. Jadi dia ingin Qin Chen menghadapi ketiga Putra Suci dari Papilion dan mereka. Namun ketiga wakil memberitahu kalau ketiga Putra Suci sudah mengalami begitu banyak persaingan. Sedangkan Qin Chen baru saja bergabung. Jadi tentu saja ini tidaklah adil bagi mereka. Ketiga wakil pun meminta ketua Papilion untuk memikirkan hal itu lagi. Sayang sekali ketua Papilion justru kesal karena ketiga wakilnya justru meragukan keputusannya. Qin Chen pun menenangkan ketua Papilion karena dia merasa apa yang dikatakan oleh ketiga wakil benar adanya. Karena bisa saja rumor buruk mengenai dirinya beredar kemana-mana, yang bahkan hal itu membuat ketua Papilion tidak mampu meyakinkan semua orang. Qin Chen memiliki sebuah cara agar dirinya tidak diragukan lagi. Tentu ini membuat para tetua kebingungan. Berhubung ketiga wakil ini cukup mencurigai dirinya, jadi Qin Chen berencana untuk mengadakan kompetisi 1 lawan 1 dengan 3 wakil ketua Papilion dan jika mereka menang, maka Qin Chen tidak punya pilihan lain selain mundur. Akan tetapi, tantangan Qin Chen justru membuat ketiga wakil terkejut, yang mana salah satu dari mereka menganggap Qin Chen tidaklah layak untuk bersaing dengannya. Alhasil, ketua Papilion menanyakan mengapa wakil ketuanya menolak tantangan dari Qin Chen. Apakah wakil ketua yang bermartabat ini tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan seseorang yang lebih muda? Seketika saja perkataannya membuat ketiga wakil terdiam. Ia pun meminta ketiga wakilnya untuk segera membuat keputusan. Selain itu, ia juga penasaran bagaimana rencana Qin Chen. Tetua ini merasa jika Qin Chen memang ingin meyakinkan pendapat publik, maka sebagai para wakil mereka masing-masing ingin menilai satu keterampilannya. Jika semua syarat dapat Qin Chen penuhi, maka mereka bisa menganggapnya lulus. Namun Suani meminta Qin Chen lah yang memutuskan ini semua, karena dia yang memberikan tantangan kepada ketiga wakil. Tetua Jin setuju dengan pendapat dari tetua sebelumnya, karena dalam ginilah mereka mampu menilai setiap kemampuan yang Qin Chen miliki. Qin Chen tidak mempermasalahkan permintaan mereka, jadi apapun yang mereka minta akan Qin Chen lakukan. Ketua Jin tertawa dan memuji keberanian Qin Chen. Dialah yang akan menjadi orang pertama untuk mengujinya. Tetua Jin akan mencoba bersaing dengan Qin Chen dalam pengendalian api. Kompetisi yang dirinya maksud adalah tidak lebih dari presisi dan kekuatan. Ketua Papilion dan Qin Chen tidak mempermasalahkan hal itu. Sebenarnya Tetua Jin agak malas melakukan hal ini.
jadi dirinya akan melakukan beberapa gerakan. Selama Qingchen mampu menirunya, maka dia ini baru bisa menganggapnya lolos. Qingchen tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta Tetua Jin untuk mempersiapkan apa yang akan dirinya tunjukkan. Beberapa saat kemudian, Qingchen maupun Tetua Jin sudah siap. Para tetua yakin kalau Qingchen akan berakhir pada ujian pertama ini. Sepertinya mereka terlalu meremehkan Qingchen, padahal terlihat jelas kalau tidak ada ketakutan pada dirinya. Ketua Jin mulai melepaskan kekuatan spiritual yang besar, bahkan ini sempat mengganggu mata Qingchen. Meskipun kekuatan yang diri keluarkan terlihat sangat besar, akan tetapi nyatanya api spiritualnya itu tidak terlalu besar. Walaupun nyala api ini terlihat sederhana, namun para murid tahu kalau napasnya sangatlah menakutkan. Sedangkan Tetua Xuanyi terkejut karena Tetua Jin mengeluarkan nyala api itu. Sebenarnya api ini tidaklah berperingkat tinggi, jadi seharusnya akan mudah untuk dibentuk. Sebab ini merupakan tipe yang paling mudah untuk melakukan pengendalian api. Para murid merasa kalau Tetua Jin meremehkan Qingchen. Tetua Jin memberitahu kalau ini adalah nyawa api Laut Biru yang mendengarkan air pasang. Tetua Jin pun meminta Qingchen untuk menyerah saja, karena ia yakin Qingchen tidak akan bisa membentuk nyala api sepertinya. Qingchen meminta Tetua Jin untuk berhenti ngebacot karena nyala api yang dirinya ciptakan tidak begitu istimewa. Tetua Jin yang tidak mau diremehkan akan menunjukkan bentuk sebenarnya dari nyala api yang dirinya ciptakan. Sekali lagi, Tetua Jin mengeluarkan kekuatan spiritual yang besar untuk menciptakan sebuah rangkaian pohon api. Yang mana ini dirinya bentuk dari nyala api. Melihat hal itu seketika saja membuat para murid menjadi sangat terkejut, sekaligus terpukau akan kemampuannya. Sedangkan Qingchen sendiri hanya santuy-santuy saja. Setelah melakukan pembentukan kepada pohon api, Tetua Jin yakin Qingchen pasti tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Qingchen hanya tertawa tipis dan akan menunjukkan bagaimana dirinya membentuk pohon api yang jauh lebih besar daripada Tetua Jin. Nyala api yang Qingchen ciptakan seketika saja membuat Tetua Jin terdiam. Karena selain dia berhasil menirunya, pohon api yang Qingchen ciptakan jauh lebih besar dibandingkan miliknya. Ini tentu membuat Tetua Jin tidak bisa berkata-kata. Qingchen merasa jika hanya ini saja yang ditunjukkan oleh Tetua Jin, maka bisa dikatakan dirinya lah yang menang. Akan tetapi Tetua Jin yang memiliki harga diri tinggi memberitahu kalau dia baru saja mulai. Alhasil, ia pun akan kembali mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menciptakan nyala api yang berbeda lagi. Dia menjamin kalau kali ini adalah poin kemenangannya. Pohon api yang Tetua Jin ciptakan mulai mengeluarkan bunga-bunga yang bermekaran. Dengan sombongnya, Tetua Jin masih meremehkan kemampuan Qingchen. Alih-alih takut, hanya dengan menjintikkan jari saja, Qingchen pun berhasil membuat pohon apinya berguguran. Tidak berhenti sampai di situ saja, dedaunan yang berguguran itu mulai berubah menjadi kupu-kupu nyala api. Tidak hanya satu daun saja, namun Qingchen mampu membuat dedaunan pada pohon apinya. Seketika saja ini semua membuat Tetua Xuanyi menjadi senang. Sedangkan Tetua Jin menjadi semakin kesal, karena lagi dan lagi kemampuan Qingchen jauh mengungguli dirinya. Akan tetapi Tetua Jin masih belum menyerah. Ia kembali melakukan sesuatu yang mana dia menciptakan nyala api berupa sebuah burung. Dan sombongnya Tetua Jin meremehkan Qingchen, sebab dirinya merasa kalau Qingchen tidak akan bisa menirunya. Hanya saja bagi Qingchen ini hanyalah tipuan kecil saja. Ia pun akan menunjukkan bagaimana menciptakan burung yang mampu bergerak kemana-mana. Tentu burung nyala api yang Qingchen ciptakan tidak sama seperti milik Tetua Jin. Karena burung abang Qingchen ini mampu bergerak kemana-mana dan bahkan mampu melakukan farming. Melihat semua itu membuat Tetua Jin menjadi tidak percaya dan menganggap kalau Qingchen hanyalah penipu. Akan tetapi Qingchen memberitahu kalau ini hanyalah formasi api yang sepele untuk dirinya ciptakan. Dan jika Tetua Jin masih meragukan kemampuannya, Qingchen akan menunjukkan bagaimana formasi api yang harus ditiru oleh Tetua Jin. Hanya dalam sekejap mata, Qingchen berhasil menciptakan begitu banyak formasi api. Ini bukanlah sebuah formasi biasa, melainkan formasi untuk menciptakan burung-burung api.
这有什么不可能？ Qinchan berhasil menciptakan begitu banyak burung api yang menghuni pohonnya. Semua orang yang menyaksikan ini menjadi begitu terkejut dengan kemampuan yang Qinchan miliki. Bahkan ini sangatlah mengerikan. Qinchan memberitahu kalau sekarang adalah giliran tetua jin untuk meniru formasi api yang dirinya ciptakan. Tidak mau kalah dari seorang pemuda, tetua jin pun memaksakan dirinya untuk menciptakan burung-burung api yang sama dengan milik Qinchan. Seberapa keras pun tetua jin berusaha, hasilnya tidak memuaskan, karena burung-burungnya tidak sebanyak ciptaan dari Qinchan. Para murid yang menyaksikan hal itu juga tahu kalau formasi ciptaan tetua jin sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan formasi api megah yang Qinchan ciptakan. Jangankan menyamainya, untuk sampai ke tahap itu saja tetua jin masih sangat jauh. Qinchan merasa kalau tetua jin sudah tidak mampu lagi untuk bersaing dengan dirinya. Jadi Qinchan meminta ke semua orang untuk melihat baik-baik karena dirinya akan melakukan sesuatu. Ratusan burung yang dirinya ciptakan telah kembali ke pohon. Namun tentu tidak elok jika ratusan burungnya tidak didampingi oleh Raja Burung. Maka karena itulah Qinchan akan menciptakannya. Dia pun mulai memanggil Phoenix Api Abadi. Sosok yang Qinchan ciptakan itu benar-benar membuat semua orang di sana tidak bisa berkata-kata. Karena ini adalah Dewa Api Phoenix Abadi. Tidak ada satupun orang yang menduga kalau pria seperti Qinchan yang masih berusia sangat muda bisa menciptakan Dewa Api Phoenix Abadi. Bahkan Qinchan tidak hanya menciptakannya saja, namun juga mampu mengendalikannya. Dengan apa yang telah dirinya lakukan itu, maka Qinchan pun meminta tetua jin untuk melakukan hal yang sama juga. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Akan tetapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketua Papillon tahu kalau dia berada di level Raja Obat tingkat puncak di level 7. Jadi jika wakil ketuanya itu ikut dalam menangani Qinchan, maka tentu ini tidaklah adil. Akan tetapi tetua ini merasa kalau dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk meremehkan Qinchan. Apalagi ujian yang dirinya lakukan hanyalah permunian pil. Selama Qinchan mampu memunikan ramuan yang dirinya minta, dan ini sama dengan ramuan yang dirinya ciptakan, maka tetua itu berjanji akan mengakui posisi Qinchan sebagai putra suci. Sebelum membuat keputusan, Ketua Papillon tentu akan menyerahkan semua ini kepada Qinchan. Apakah dia itu mau melakukannya atau tidak? Qinchan tidaklah mempermasalahkan permintaan dari Master Papillon Xinghong. Jadi dia itu akan menemaninya bermain-main. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.